Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warganet dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kita lanjutkan lagi bahasan kita di kajian Al-Quran secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 28. Baiklah, kita akan baca bersama-sama ayat yang kita akan bahas secara tafsir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuman mau bertanya sambil berbagi, nggak tahu bagaimana jawabannya itu. Cuman kayak gini, apa? Ini kan penggambaran yang di surga itu macam minuman hamar tadi, yang hamar murni. Terus bahasanya biasa tajalli, Pak, tajalli bayangannya gitu. Bayangannya kan ada di dunia. Terus mungkin yang originalnya ada di sana di surga. Jadi yang di apa? Jadi gambaran yang di dunia ini macam kayak kan buah-buahan juga ada di sana, macam kayak apa semuanya buah-buahan gitu, kayak bukan anggur lah apa yang lain selain anggur ada juga di sana gambarannya. Cuman di sini di dunia ini yang kita rasa sama yang kita rasa di sana kan di sini nggak kekal, cuman sampai di sini sudah itu hilang, Pak. Nah, saya nggak tahu kalau bagaimana kalau yang di surga itu kayak gitu. Kenikmatannya itu kalau di sini saja kan kita sudah rasa wah manisnya gitu, manis sekali. Bagaimana kalau yang di surga macam kayak hamar, kayak yang tadi saya bilang wine original, yang anggur original. Kalau misalnya di sini orang minum rasanya atau bisa bagaimana rasanya kayak gitu, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran menggambarkan surga itu bermacam-macam. Ada yang digambarkan dengan minuman, dengan pakaian yang indah-indah. Ada juga menggambarkan dengan duduk di sofa santai, dan ada juga yang digambarkan dengan bidadari. Ya, jadi insya Allah sesuai kegemaran-kegemaran di dunia, mungkin di yaumil akhir akan diberikan kegemaran-kegemaran yang disenangi itu dengan cara yang baik-baik. Tetapi dalam ayat lain dijelaskan pula bahwa hakikat surga sebenarnya tidak pernah terlintas di benakmu. Jadi kenikmatan yang jauh
lebih nikmat dari gambaran ini. Ini kan gambaran-gambaran yang kita alami di dunia, sedangkan itu sudah alam lain. Yang jelas puncak-puncak kenikmatan yang tidak terbatas. Begitu pula neraka, gambaran api yang panas, karena dahulu hukuman bagi di masa-masa purba sampai kepada Nabiullah Ibrahim itu adalah dibakar. Jadi hukuman yang dianggap keras adalah dibakar orang. Ya. Makanya digambarkan juga tentang neraka akan dibakar. Tapi siksanya akan jauh lebih hebat dari apa yang digambar di Quran. Jadi Quran membuat kita takut, bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu tidak benar. Tapi Quran membuat kita takut. Makanya dalam Quran disebutkan orang-orang yang takut itulah calon-calon ahli surga. Kalau berani, sebaliknya. Orang yang paling berani itu adalah Fir'aun. Dia berani sekali. Saking berani dia mengaku Tuhan. Ya, jadi kita takut kepada Allah agar kita menjadi penghuni surga. Ya. Nah, gambaran-gambaran yang dituliskan di dalam Quran, dia masih merupakan ma'rifat. Ma'rifat itu pendekatan artinya. Ma'rifat. Jadi mendekati apa yang pemahaman kita. Dan menurut Einstein ini, imajinasi itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena ilmu hanya sebatas yang kita sudah ketahui. Sedangkan imajinasi itu melebihi daripada yang kita ketahui. Ini kata seorang sains, kata seorang ilmuwan, Einstein sendiri berbicara begitu. Nah, surga untuk hayalan saja kita tidak sampai ke sana. Jadi bisa luar biasa kenikmatan itu. Untuk hayalan saja kita menghayal senikmat-nikmatnya, belum. Karena itu tidak pernah terlintas di benak hambaku, dan Allah katakan begitu. Jadi kita meyakini saja bahwa surga adalah puncak-puncak kenikmatan yang jauh melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Sebaliknya, neraka pun puncak-puncak siksa yang jauh lebih sadis daripada ini. Nah, kita berharap dengan berserah diri kepada Allah, insya Allah kita mendapat rahmatnya dan kita ditempatkan dalam kenikmatan. Secara detail kita susah jelaskan karena memang belum pernah kita ke sana. Cuma mungkin gini Pak, penggambarannya macam kayak tadi itu kan kenikmatan. Sementara kita melihat api yang ngeri, kita rasa itu sudah panas sekali. Masya Allah, luar biasa itu. Dan kenikmatan itu kan macam-macam. Ada nikmat di leher, nah itulah gambaran anggur murni itu. Ada juga nikmat pandangan, maka jadi memandang. Pandangan nikmat, ya. Ada juga nikmat penciuman, indra, kesturi. Jadi di sini penggambaran itu di tempat di ayat lain akan digambarkan juga kenikmatan-kenikmatan lain. Semua itu pendekatan, ya. Dan inilah kita meyakini bahwa apa yang kita tuju ini bukan di belakang tapi di depan. Ini kadang-kadang di bahasa Makassar itu aloriboko, seakan-akan di belakang, padahal akhirat itu di depan. We are on the way. Kita menuju ke sana. Jadi biasa di belakang kan. Padahal di depan kita menuju setelah melewati finish maut. Nah, itulah kenikmatan setelah itu. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat sebanyak-banyaknya untuk tempat kita di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik untuk dibaca ini dari tadi surah Al-Mutaffifin. Di ayat pertama itu adalah kecurangan-kecurangan. Di sini menceritakan keindahan, kenikmatan. Saya sambung sedikit dari Mustian tadi, bahwa apa yang kita nikmati di dunia ini, misalnya kita makan makanan enak, kita melihat pemandangan yang indah, sesudah itu hilang. Pada saat waktu kita nikmati, sesudah itu kita pulang tidak melihat lagi pemandangan indah, sudah hilang.
Tapi saya saya kira-kira bahwa kalau di hari kemudian ini, kalau di surga ini, tidak ada lagi bahwa kita menengok ke kanan, semua kenikmatan, tidak ada lagi yang palsu, tidak ada. Jadi artinya kita mencoba makan misalnya anggur, nikmat pada waktu kita makan, tapi sesudah itu kita pergi, tidak dirasa lagi kenikmatannya, tidak ada lagi nikmatnya itu, tidak dicerita lagi bahwa yang tadi itu saya nikmat, tapi sekarang tidak. Nah kalau di surga ini, kita makan anggur misalnya, nikmat terus, tidak pernah berhenti itu nikmat itu, meskipun kita tidak dalam keadaan makan. Sama misalnya kita duduk di sofa melihat pemandangan, nikmat terus itu. Ya kira-kira begitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin ikut untuk berpartisipasi sambil membaca dan bersama-sama menganalisa surah Al-Mutaffifin ini. Jadi gambaran-gambaran itu pun akhirnya tadi sudah disebutkan oleh Ustadz bahwa puncak-puncak sebenarnya, puncak-puncaknya pun itu tidak tergambarkan oleh pikiran dan imajinasi kita sekalipun. Mungkin juga kalau dikatakan makan, minum, itu tidak perbuatan makan minum layaknya kita saat ini. Mungkin saja karena kebutuhan makan minum apa mungkin masih ada gitu. Apakah kita masih makan atau minum? Itu mungkin hanya bagian-bagian dari bahwa di dunia kita makan itu nikmat. Ya, memandang itu nikmat. Mungkin tidak seperti itu lagi karena kita pun memang tidak sama-sama bahwa ya Al-Quran menggambarkan sedemikian mungkin dihubungkan dengan kondisi manusia di saat dan masanya bahwa yang namanya kenikmatan itu adalah duduk-duduk, yang namanya kenikmatan itu bidadari. Mungkin saya seperti itu, tapi walau alam bisawab karena ini ranahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, termasuk juga saya kira neraka pun, karena kalau menggambarkan api semata itu bisa saja api itu menjadi dingin bagi orang-orang tertentu begitu. Tapi umumnya kan api itu panas. Tetapi ada kejadian bahwa api itu kemudian menjadi dingin juga, jadi tidak mesti harus api itu selalunya panas. Walaupun secara umum bahwa hukum alamnya demikian. Kenyataannya bahwa Nabi Ibrahim dengan kondisi diberi ridho oleh Allah sehingga dibakar dengan api yang sedemikian, tetapi malah dia kedinginan di dalamnya. Lebih kepada, mungkin saya sepakat sekali bahwa ini lebih kepada puncak-puncak kenikmatan yang sulit untuk kita gambarkan, tetapi inilah pendekatan Al-Quran sehingga kita akhirnya memahami bahwa kita harus berjuang untuk kehidupan ke depan itu, bukan Allah riboko kehidupan yang di depan ini yang akan kita tuju ini. Ya mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.